Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Shalom. Halo, shalom, shalom. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kita percaya di tempat ini, di saudara di mana Anda berada, di saudara kemuliaan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Bersama-sama kita akan beribadah, worship naik di malam hari ini Tuhan. Kita percaya ada kemuliaan Allah, ada hadirat Tuhan, ada mujizat, ada berkat Tuhan Yesus. Mari sama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah, boleh sama-sama dengan bersukacita, boleh sama-sama dengan saya. Di tempat ini kita akan datang di hadapan hadirat Tuhan. Boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Satukan hati datang di hadapan Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah-Mu, buat segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Maka malam hari ini Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada, baik di rumah-rumah, di tempat ini, kami percaya ada kemuliaan Allah, ada hadirat Tuhan, ada mujizat Tuhan Yesus yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami datang di hadapan Tuhan, kami memerlukan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tanpa Tuhan kami tidak mampu, tanpa Tuhan Yesus kami tidak sanggup. Itu sebabnya kami memerlukan Tuhan dalam setiap waktu kami. Sebab kepada Tuhan saja kami berseru, Dialah penyelamat kami. Maka kami datang di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur, dengan segala kemuliaan yang Tuhan hadirkan dalam setiap kehidupan kami. Kami datang di hadapan Tuhan. Ini ibadah kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga pertengahan hingga akhirnya dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus berkuasa. Maka kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita di hadapan Tuhan, hadirat Tuhan Yesus. Sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Masukkan hati di hadapan Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan. Kita datang bersyukur di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Percaya hanya kepadamu, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, boleh sama-sama kita akan berdiri awal dengan segenap hati di hadapan Tuhan Yesus. Mari sama-sama jemaat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan menolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku.
namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Jemaat Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah, boleh sama-sama kita bangkit dari hadapan Tuhan Yesus. Kita akan menyembah Tuhan Yesus. Sama-sama boleh bangkit dari hadapan Tuhan Yesus. Boleh sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan Yesus. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Boleh sama-sama kita sembah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat di rumah boleh sembah Dia Tuhan.
Kami sembah Kau Tuhan. Mari sembah Dia, mari agungkan nama Tuhan Yesus. Kami sembah Kau Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami berseru, oh, haleluya. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Oh, ajaib Engkau Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, layak disembah Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami datang menyembah Tuhan Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sama-sama umat Tuhan yang ada di rumah, sama-sama katakan di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji hormat, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka karena perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat
kekuatanku, selamanya Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh tiada janji seperti janji-Mu Tuhan. Oh haleluya. Segala hormat, pujian, syukur kebenaran hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Maka malam hari ini kami percaya ada sukacita dalam kehidupan setiap kami, setiap pribadi yang di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, boleh sama-sama kita bersorak bagi nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari sama datang di hadapan Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama di hadapan Tuhan, bersyukur di hadapan Tuhan Yesus. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Iman sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya teguhkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan pernah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama umat Tuhan di rumah, sama-sama di depan Tuhan Yesus dengan senang hati, haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Iman sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau bakal dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama umat Tuhan di rumah, sama-sama katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku,
takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Mari sama-sama umat Tuhan yang ada di rumah dengan segenap hati. Cita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama dengan segenap hati. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi sama-sama haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama umat Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Betul tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Masih bersorak bagi nama Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu jemaat, kita semua lebih dari pemenang. Mari sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah dengan segenap hati. Tuhan yang berdoa. Haleluya. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan sama-sama datang ke depan Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama haleluya. Bangkitlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama umat Tuhan di hadapan Tuhan Yesus.
dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama haleluya, haleluya. Bahkanlah pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, bahkanlah pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, puji nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah boleh duduk kembali, kita akan dengarkan firman Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan, satukan hati kita dengar firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, siapkan hati kita dengarkan firman Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Rifki Andilolo. Satukan hati datang di hadapan Tuhan Yesus. Mari sama-sama datang di hadapan Tuhan Yesus. Oh, hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Buat di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah-Mu, sebab Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Kami datang di malam hari ini Tuhan, kami rindukan hadirat Tuhan, kami rindukan firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami di tempat ini, di rumah kami masing-masing dalam kehidupan kami, supaya apa yang kami boleh dengar, kami boleh renungkan, bahkan kami jadi pelaku firman dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Rifki Andilolo, agar setiap kata kalimat ada kuasa, ada urapan dari surga, memberkati setiap kami umat-Mu yang malam hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang sanggup mengubah apa yang tidak ada menjadi ada. Maka kami sambut firman Tuhan dengan urapan dari surga, dengan urapan dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama datang di hadapan Tuhan Yesus. Bersyukur kami Tuhan Yesus, haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup padamu,
mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, mari sama-sama umat Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kehendak-Mu, kami perlukan anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari sama-sama umat Tuhan dengan segenap hati. Kalau ku hidup bagimu, ku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau kami hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup bagimu Tuhan, bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama umat Tuhan dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan Yesus, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, boleh sama-sama kita bangkit dalam Tuhan Yesus. Kalau ku hidup bagimu, ku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, selama ku hidup
sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kami mengucap syukur malam hari ini, bahwa di akhir pekan ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu untuk diubahkan malam hari ini. Kami rindu untuk dibawa ke dalam terang-Mu. Kami rindu untuk mengetahui apa kebenaran-Mu, apa yang Engkau ingin singkapkan di balik firman-Mu. Biar kami juga ikut dimuliakan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Sehingga kami suatu saat kelak bisa menjadi sama seperti Kristus. Kami percaya kami butuh proses. Oleh karena itu malam hari ini Bapak, kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya apapun yang kami dengar, kami lihat, kami baca malam hari ini tidak lalu begitu saja di hadapan kami, akan tinggal diam dalam hati dan pikiran kami guna membangkitkan iman kami. Dan kami percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Maka berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu yang ada di rumah, dimanapun juga yang mendengar acara YouTube ini, siap untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Mari jemaat Tuhan yang sangat disayang oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di rumah. Dari mimbar yang kudus ini saya jumpa saudara, saya sapa saudara dengan shalom. Malam hari ini saya percaya saudara dan saya terima kemuliaan dari kerajaan surga. Amin saudara. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes. Kita buka dari Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Sekali lagi saya ajak saudara kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Ya, saudara boleh buka di perjanjian baru Injil Yohanes. Saudara jangan lupa senantiasa harus membawa firman Tuhan, bawa Alkitab saudara dimanapun saudara berada. Yuk jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun, yuk yang sudah di sana tolong katakan bersama saya haleluya. Yuk, Yohanes 8 ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi katakan apa kata Yesus, aku tidak menghukum engkau. Lihat apa yang dilakukan Allah ketika dia ada dalam dunia. Kita belajar karena banyak orang di zaman sekarang sibuk fokus kepada hal-hal yang lain. Allah sudah datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia supaya apa? Supaya antara Allah dengan manusia tidak ada batas. Begitu kedekatan, begitu yang Allah inginkan bagaimana saudara bisa dekat dengan Allah. Dia sampai datang menjadi manusia untuk menebus saudara dan supaya apa? Saudara tidak ada lagi batas antara saudara dengan Allah. Dan kemudian dikatakan apa? Jadi kalau saudara lihat kembali baik-baik di situ, kalau saudara baca nanti di pasal yang ke-8 dikatakan apa? Di situ ada cerita tentang seorang wanita yang kedapatan berzina. Kemudian dikatakan jadi kisah tentang wanita ini hanya ada di Injil Yohanes. Yohanes mengungkapkannya dengan sangat detail. Dikatakan di situ bahwa bagaimana wanita ini hidupnya diubahkan. Dari yang tadinya perempuan yang mohon maaf kedapatan berzina, dia diubahkan menjadi sama seperti apa yang Allah mau. Kemudian dikatakan apa lagi di sini? Jadi pada awalnya orang Yahudi berdatang kepada Yesus dan berkata, Allah menurut hukum Musa, lihat apa yang ditonjolkan, menurut hukum Musa, aturan Musa, menurut hukum Taurat, harusnya wanita ini harus dilempar dengan batu sampai mati. Lihat, saudara bisa tangkap di sini bagaimana efek dari sebuah dosa. Ya saudara kalau mau berbuat dosa, pikir-pikir dahulu bagaimana efeknya. Efek dari dosa itu sangat kejam, efek dari dosa itu sangat berbahaya. Saudara boleh pelajari bagaimana ketika dosa, apa yang terjadi, dosa pasti maut. Dosa pasti menghasilkan maut. Setiap kali saudara berbuat dosa, pasti akan ada konsekuensinya di sana. Jadi saudara jangan pernah bermain-main dengan yang namanya dosa. Jadi pada awalnya orang Yahudi sudah pegang batu, sudah mau dihukum. Ya memang upah dosa pasti ada. Saudara bermain api ya terbakar. Saudara bermain air pasti basah. Jadi ada konsekuensi dari saudara berbuat
dosa. Kemudian dikatakan lagi di situ dikatakan apa? Bahwa jadi kemudian Yesus tidak banyak bicara. Dan Yesus berkata, Yesus mengambil sebuah keputusan. Tapi lihat keputusan yang diambil Yesus bukan meniadakan hukum Taurat, tapi dia justru menjunjung tinggi hukum Taurat. Dengan mengatakan apa? Bagi yang tidak berdosa. Nah, tetapi yang tidak berdosa silakan lempar duluan. Artinya apa? Yesus sangat menjunjung tinggi hukum Taurat. Ya kalau kamu tidak berdosa silakan lempar duluan. Dan apa yang terjadi? Lihat, ternyata semua orang awalnya cuma bisa melihat kesalahan di orang lain, tapi dia lupa bahwa dia juga masih berdosa. Banyak orang cuma bisa melihat, dia salah, memvonis orang, memang kamu salah, memang kamu berdosa, tapi sesungguhnya mereka lupa bahwa status mereka, status saya, status orang yang menuduh apakah dia tidak berdosa. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, jika teman-teman ingin menghakimi seseorang, tolong pandang dulu kepada diri saudara. Jangan sampai saudara, mohon maaf ada istilahnya demikian, maling teriak maling. Jangan sampai kita semua maling teriak maling. Kita juga orang berdosa, tapi kita teriak-teriak kepada orang lain dia berdosa. Nah, Yesus meninggikan hukum Taurat, dikatakan bagi yang tidak berbuat dosa silahkan lempar duluan. Dan Alkitab mencatat mulai dari yang tua sampai yang muda mereka lalu pergi satu demi satu. Dan akhirnya apa? Ketika Yesus bertanya kepada wanita itu, dia berkata, hai perempuan, tidak ada yang menghukum engkau? Tidak ada yang menghukum engkau? Dan dikatakan apa di ayat yang ke-11 tadi? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, katakan bersama saya, dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Jadi sini saudara bisa lihat bagaimana Allah harus menghukum semua dosa. Allah kita adalah Allah yang adil, adalah Allah yang kudus. Nah dikatakan apa? Kalau tidak dihukum, Allah tidak mungkin adil, Allah tidak kudus. Berarti Allah kompromi dengan dosa, Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa. Maka ketika saudara berbuat dosa, pasti ada konsekuensinya. Tapi kalau Allah mau menghukum setiap dosa, saudara harus ingat bahwa Allah juga adalah Allah yang kasih. Di sini bukan saya mengajarkan tentang hyper grace, tapi saudara bisa lihat apa tindakan Allah ketika ada dalam dunia. Dia katakan apa? Semua kekudusan Allah, keadilan Allah harus dipuaskan. Tapi di satu sisi Allah adalah Allah yang kasih, maka Allah harus memenuhi kasihnya. Maka kekudusan dengan kasih Allah dipertemukan di mana? Kayu salib. Hanya kayu salib yang bisa mendamaikan murka Allah, memuaskan kekudusan Allah dengan kasih Allah dipertemukan di sana. Maka kalau saudara lihat ada sebuah lagu dikatakan di sana kasih dan keadilannya dipertemukan. Jadi atas kayu salib semuanya dipenuhi. Nah dikatakan apa di sini kalau saudara bisa pelajari baik-baik? Dikatakan apa? Di sini tindakan yang diambil Allah, dia tidak mengekspos dosa wanita tersebut. Apakah Yesus tidak mengetahui dosa? Yesus tahu semuanya tentang wanita tersebut. Tapi lihat, Yesus tidak pernah ekspos dosanya. Yesus pulihkan dia. Bagaimana Yesus pulihkan dia? Nanti kita akan belajar. Dia berkata pada saat Yesus berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau. Lihat apa yang terjadi oleh wanita ini. Dia mulai diubahkan. Dia mulai punya kekuatan. Saya punya sedikit cerita untuk saudara yang ada di rumah. Ada seseorang, dia datang kepada salah satu gereja, kepada orang percaya. Dia datang begini, saya sudah mengikuti adat seperti demikian. Dan apa yang didapatkan, orang percaya ini berkata seperti demikian, oh enggak bisa. Kamu kalau ikut begitu, masih ikut tata cara seperti itu, tata cara budaya seperti itu, kamu enggak bisa diterima di gereja. Dan akhirnya apa? Sampai dengan hari ini orang tersebut terhilang. Kenapa? Karena yang diekspos duluan adalah kesalahannya. Yang diekspos duluan adalah perbuatannya. Sama seperti tadi orang-orang Farisi yang diekspos perbuatan orang tersebut. Tapi lihat bagaimana Yesus tidak mengekspos perbuatannya, tapi Yesus kasih sebuah simbol. Pergilah, aku tidak menghukum engkau, tapi jangan buat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Tapi kalau saudara hari ini hidup dalam dosa, besok bertobat, lusa hidup lagi di dalam dosa, maka apa yang terjadi? Saudara akan bolak-balik, itu tidak bisa. Ingat,
Pengampunan tidak bisa dipermainkan. Makanya saya mau sampaikan kepada saudara malam hari ini, ayo bagaimana wanita yang dipulihkan Tuhan. Makanya dikatakan apa? Kalau saudara perhatikan baik-baik, dikatakan di sini bahwa aku pun tidak akan menghukum engkau. Dan lihat apa yang terjadi dengan wanita ini. Ketika dia dipulihkan, Tuhan tidak lihat dosanya. Oke, kamu sudah terima konsekuensi. Kamu sudah dibawa ke sini, kamu dipermalukan. Kamu akan dilempar batu. Memang kamu berbuat salah, ada konsekuensinya. Tetapi ketika Yesus tidak mau lihat lagi dosanya, Yesus lihat pemulihannya di sana. Apa yang terjadi? Ketika semua orang meninggalkan Yesus, ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, di mana semua orang pergi, rupa pun tidak, semaraknya pun tidak, orang tinggalkan Yesus. Masih ada 3 orang yang bertahan di kaki salib Yesus, dan salah seorang dari 3 itu adalah wanita ini. Dia tidak pernah meninggalkan Yesus. Hidupnya dipulihkan Tuhan. Dan lihat bagaimana kuasa dari sebuah pengampunan, bagaimana kuasa dari sebuah pemulihan bisa membawa wanita tersebut dari orang yang selalu berbuat zina sampai dia menjadi pengikut Yesus. Bahkan ketika Yesus pun sudah mati, dia masih datang ke kubur Yesus mencari Yesus. Dia adalah wanita benzina ini. Bagaimana hidupnya diubahkan oleh Yesus. Mungkin saudara berkata, Pak, bagaimana kehidupannya dipulihkan? Bagaimana dia bisa dipulihkan? Bagaimana caranya? Lihat, saudara bisa baca di perikop berikutnya. Yuk, Yohanes 8 ayat 12. Yuk, silakan baca Pak Domingus. Yohanes 8 ayat 12. 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes pasal 8 ayat 12, demikian firman Tuhan dengan judul perikop Yesus adalah terang dunia. Ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa melihat aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Amin. Maka kata Yesus pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Setelah itu Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Barang siapa mengikut Yesus, tidak berjalan dalam kegelapan. Dan perempuan ini mengikut terang. Jadi poin pertama ketika perempuan ini mau diubahkan, ada dia mengikut terang dunia. Dan dikatakan apa? Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Jadi malam hari saya mau sampaikan kepada saudara, kalau hidup saudara mau diubahkan, kalau hidupmu mau dipulihkan Tuhan, hal yang pertama, saudara harus datang kepada terang. Datang kepada Yesus. Yuk katakan bersama saya mau datang kepada Yesus. Ya, malam hari ini saya mau datang kepada Yesus. Buat komitmen sungguh-sungguh. Bangun tidur, datang pada Yesus. Mau kerja, datang pada Yesus. Mau tidur, datang kepada Yesus. Itu poin yang pertama kalau hidup mau diubahkan. Dan dikatakan apa? Biarlah saudara kalau tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Kalau hidupmu akhir ini dalam kesuraman, hidupmu akhir ini dalam keterikatan, sudah saatnya saudara bangkit, tinggalkan kegelapan, datang kepada terang. Kalau saudara ingat ayatnya 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Yuk saya minta pada Domingus 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Saudara harus ingat ayat ini. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Yuk 1, 2, 3. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 4 ayat ke-6, demikian firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Amin. Dari dalam gelap akan terbit terang. Jadi kalau mau pergi, saudara mau pergi dari kegelapan yang mengikat kehidupan saudara, tidak bisa ada cara lain. Datang kepada terang. Siapa terang? Yesus. Yohanes sangat jelas berkata, Yesus adalah terang. Terang itu akan menerangi kehidupan saudara. Dia akan membuat terangnya bercahaya dalam hati saudara. Sehingga apa? Sehingga saudara beroleh terang. Nah, kalau kita baca kembali ayatnya, dikatakan apa? Ia juga membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya saudara dan saya beroleh terang dari pengetahuan
tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi terang ada pada dirinya Kristus. Supaya saudara boleh terang dari pengetahuan. Akhirnya apa? Ada ilmu di sana. Pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Kalau kita kembali ke Yohanes 8, dikatakan apa? Dikatakan situ bahwa dari dalam gelap akan terbit terang. Saudara harus datang kepada terang. Terang itu akan memerdekakan saudara. Terang itu akan mengangkat saudara, memindahkan saudara. Dia akan mengusir kegelapan sehingga hidup tidak lagi dalam kegelapan. Kalau saudara setiap hari di dalam kesusahan terus, saudara setiap hari di dalam sakit penyakit terus, dalam keterikatan terus, ayo tinggalkan. Bagaimana caranya Pak Saudara terikat begitu berat? Yuk datang kepada terang. Tidak ada cara lain, cari terang. Bagaimana seorang wanita berzina diubahkan hidupnya. Saudara mau hidup saudara diubahkan malam hari ini? Amin. Tidak ada cara lain. Datang kepada terang. Dan kalau saudara lihat, setelah saudara datang kepada terang, maka poin yang kedua dikatakan apa di situ? Poin yang kedua, yuk kita baca kembali bersama-sama Yohanes 8 ayat yang ke-32. Yohanes 8 ayat yang ke-32. Apa kata firman Tuhan di sana? Saya bacakan untuk saudara. Yohanes 8:32, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kemerdekaan itu akan memerdekakan saudara. Jadi kalau saudara masih terikat oleh kegelapan, saudara masih terikat dengan kutuk, saudara masih terikat dengan sakit penyakit, tidak bisa. Datang kepada terang, terang akan mengusir kegelapan. Sesudah itu apa? Mari bangkit. Cara bangkitnya bagaimana? Dikatakan situ, di dalam apa? 2 Korintus 4, dikatakan apa? Biarlah terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan. Artinya apa? Ada pengetahuan di sana. Dan dikatakan apa? Kamu harus mengetahui kebenarannya. Kebenaran tentang apa? Karena Yesus berkata ini kepada orang Yahudi, kepada orang-orang Farisi. Dan kalau saudara tahu, orang Yahudi dari umur 5 tahun sudah harus belajar tentang Taurat, tentang Torah. Mereka sangat menguasai Torah. Mereka sangat, tidak mungkin Yesus mengajar kepada mereka, itu turun-temurun mereka harus pelajari sampai dengan umur 30 mereka belajar terus. Dan Yesus tidak mengajar lagi mereka tentang Torah. Tetapi apa yang Yesus maksud di sini? Bahwa hukum yang terutama dan yang paling utama adalah kasih. Yesus mengajarkan kepada mereka bagaimana Yesus mengasihi. Bagaimana hukum tentang kasih. Ini yang Yesus ajarkan. Karena pada zaman itu orang hanya lihat dosa, dosa, dan dosa. Setiap kali ada permasalahan yang diekspos adalah dosa. Yang diekspos adalah kesalahan. Makanya Yesus banyak berbuat sesuatu, orang bukan lihat mujizatnya, yang lihat adalah apa kesalahan yang terjadi di balik mujizat tersebut. Mereka selalu mencari dosa, 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 dosa. Sampai kapan dosa mau diekspos? Banyak akhir-akhir ini, banyak hamba-hamba Tuhan, mohon maaf hanya mengekspos dosa. Tapi malam hari saya tidak mau ekspos dosa saudara. Yesus berkata, pergilah, aku tidak menghukum engkau lagi. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Kalau hidupmu mau dipulihkan, ayo tinggalkan dosa. Tapi Pak Pendeta susah, saya terikat Pak Pendeta dengan keterbiasaan begini. Ya bangkit, cari terang. Dan yang kedua, kamu harus tahu kebenarannya. Di mana kebenarannya? Di firman. Datang pelajari firman Tuhan. Di mana bisa dengar firman Tuhan? Tidak ada pilihan lain. Datang ke gereja. Makanya ayo Pak Bu, malam hari ini saya ajak saudara jangan egois. Channel YouTube ini kami bikin supaya banyak orang yang diberkati. Saudara expose saja, kirim, sebarkan channel ini ke banyak orang. Channel mereka tidak mengerti, nanti biar Tuhan yang buat mereka mengerti. Tidak ada salahnya kita broadcast kemana-mana. Satu orang bertobat, ingat si isi surga bertepuk sorak. Saudara mau saudara diselamatkan, saudara mau tetanggamu diselamatkan, tidak salah. Yuk nonton ini yuk, kirim saja. Nanti mereka, apa ini? Nonton, kamu pasti diberkati Tuhan. Nah, mereka akan diselamatkan, mereka tahu kebenarannya. Ketika mereka tahu kebenarannya, hidupnya diubahkan. Akhirnya apa? Melalui saudara, banyak orang dipulihkan Tuhan. Amin saudara. Yuk, dikatakan apa lagi di sini kalau saudara pelajari baik-baik. Jadi kalau saudara lihat yang pertama, saudara harus datang kepada Tuhan. Dan di pasal yang ke-8 kalau saudara pelajari baik-baik, dikatakan apa di situ? Ada berbicara tentang yang pertama tentang terang,
Yang kedua tentang pengetahuan akan kebenaran. Yang ketiga Yesus mengajar tentang kemuliaan. Ya, Yesus berkata apa? Bukan aku memuliakan diriku, tetapi Bapa yang memuliakan aku. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaan itu tidak ada artinya. Artinya apa? Yesus pun dimuliakan. Dan Yesus mau hidup saudara sama seperti Yesus, dimuliakan. Jadi dikatakan apa? Dari dalam gelap akan terbit terang. Pilihannya cuma satu malam hari ini. Saudara mau diubahkan? Saudara hidupmu diubahkan seperti wanita ini, di mana ketika semua orang meninggalkan Yesus, dia tetap stay bersama dengan Tuhan. Dari yang tadi tidak kenal Tuhan, lihat prosesnya, diubahkan menjadi pengikut Tuhan. Saudara mau hidupmu seperti ini? Dan saya mau sampaikan satu hal, orang yang mengikut Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Pengikut setia Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Hidupnya tidak akan pernah susah. Anak cucu tidak pernah minta-minta roti. Itu janji Tuhan kepada kehidupan orang percaya. Yang percaya katakan amin. Ya, lihat baik-baik saudara, kita lihat bagaimana kelanjutan Kisah Cinta pasal yang ke-8. Akhirnya Yesus berkata bahwa Abraham saja sudah melihat aku dan Abraham sudah bersuka cita. Di mana Abraham melihat Yesus? Ketika Abraham ingin mempersembahkan Ishak dan Allah menyediakan seekor domba. Dan disitulah Abraham melihat penglihatan bahwa nanti akan ada seekor anak domba Allah yang sesungguhnya dipersembahkan. Ya kan, nanti kalau saudara waktu lihatlah pegunungan Moria dengan pegunungan Golgota, itu pegunungan yang satu deret berdekatan, di mana disitulah Abraham dikasih penglihatan. Nah kemudian dikatakan, Yesus berkata, sesungguhnya aku sudah lebih dahulu loh ada daripada Abraham. Akhirnya apa? Mereka berkata, kamu umur berapa? Lihat, mereka ahli-ahli Taurat, tapi mereka tidak mengerti tentang perkataan Tuhan. Saudara boleh menguasai tentang Alkitab, tapi kalau saudara tidak membuka hatimu untuk Tuhan, maka saudara tidak akan pernah bisa diubahkan. Dan dikatakan apa? Saya mau sampaikan kepada saudara baik-baik malam hari ini. Akhirnya apa? Orang Yahudi, karena dia tidak mau mendengar, tidak mau percaya, dia hanya melihat apa yang dia ingin lihat. Akhirnya dia ambil batu, mau lempar Yesus. Dan akhirnya apa? Yesus pergi. Lihat baik-baik saudara, ketika saudara tidak butuh Yesus, Yesus akan tidak datang kepada saudara. Ingat, dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Ketika saudara butuh Tuhan, Tuhan akan hadir. Dia berkata, kalau engkau mencari aku, maka aku membiarkan diriku untuk kau temui. Ketuklah, dibukakan, mintalah. Tapi kalau saudara tidak pernah minta, saudara tidak pernah butuh Yesus, saudara hanya mengandalkan kekuatan saudara, Yesus tidak pernah hadir untuk saudara. Makanya ayo mari, saya mau sampaikan kepada saudara malam hari ini. Sudah saatnya saudara, ayo mari datang kepada Tuhan. Sekuat apapun diri malam hari, mari datang kepada Tuhan. Hidupmu pasti diubahkan Tuhan. Dan yang kedua, jangan pernah berhenti datang ke gereja. Jangan pernah berhenti dengar acara-acara gereja. Biarlah engkau tahu kebenarannya. Kebenaran itu memerdekakan engkau. Biar apa? Biar engkau juga ikut dimuliakan. Dari satu kemuliaan sampai pada kemuliaan yang lain. Sampai suatu saat saudara akan sama seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Kemudian kita masuk ke Yohanes pasal yang ke-9. Pasal ayat yang pertama. Yuk, Yohanes 9 ayat yang pertama. Saudara jemaat Tuhan, kita baca bersama-sama Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Apa kata firman Tuhan di sana? Yuk, 1, 2, 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jadi lihat, Yesus tahu orang buta ini butuh Tuhan. Kalau di ayat sebelumnya, Yesus tahu mereka tidak butuh Yesus. Jadi makanya jangan heran kalau orang Farisi, ahli-ahli Taurat tidak pernah terima mujizat. Karena mereka tidak pernah butuh Yesus. Kalau saudara malam hari hanya mengandalkan kekuatan saudara, saudara tidak butuh Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan bekerja. Tapi kalau saudara mau datang kepada Tuhan, lihat apa yang terjadi kepada orang buta ini. Kita lihat bagaimana proses dia dipulihkan oleh Tuhan. Kita belajar malam hari ini. Saudara siap diberkati Tuhan? Amin. Yuk, kita lihat bagaimana dikatakan di sini bahwa Yesus melihat ada orang buta. Kemudian apa yang terjadi orang buta ini? Orang buta ini tadi saya dalam perjalanan pergi bekerja, saya melihat ada seorang buta di pinggir jalan. Ya, dia mau menyeberang jalan. Saya rasa dia punya kerinduan melihat bunga, melihat matahari terbenam, melihat indahnya matahari terbit. Dia tidak bisa melihat. Dia juga mungkin mau melihat pohon Natal bagaimana
indahnya pohon Natal di suasana Natal. Ya tapi Yesus tahu bahwa orang buta ini butuh Yesus. Kemudian apa yang terjadi? Lihat baik-baik. Ayat yang kedua, yuk. Ayat yang kedua, minta tolong Pak Domingus. Ayat yang kedua, 1, 2, 3. Yohanes pasal 9 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Amin. Amin. Lihat baik-baik. Ayat yang kedua, murid-murid Yesus, orang yang selalu mengikut Yesus, bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Lihat, fokus kepada apa? Dosa. Akhir-akhir zaman ini pernah saya mendengar suatu orang datang, saya ada di tempat tersebut, dia berkata demikian, Pak, tolong doakan saya Pak, saya sakit. Apa jawaban orang yang datang minta didoakan ini, yang ingin mendoakan, dia berkata apa? Kamu habis melakukan apa? Fokus kepada dosa. Berpikir kalau ada sakitnya, ada terima permasalahan, itu pasti karena dosa. Fokus kepada dosa. Sama seperti wanita tadi, fokus kepada dosa. Bukan berarti saya mengizinkan dosa, tidak. Saya orang yang tidak mentolerir dosa. Tapi tolong jangan fokus, lihat kepada Yesusnya. Kemudian dikatakan apa sini? Jadi kalau ada orang datang kepada saudara minta bantuan, minta tolong didoakan, tolong jangan berkata, kamu berdosa ya? Habis bikin apa ya? Orang tua kamu berdosa ya? Atau dari kecil kamu berdosa ya? Jangan. Oh mungkin kamu turunan terikat kuasa kutuk dosa, jangan pernah expose dosanya. Kita lihat ayat yang ketiga, tolong pada Minggu apa jawab Yesus di ayat yang ketiga. Yuk 1, 2, 3. Amin. Lihat baik-baik. Jawab Yesus, bukan karena dosa. Nah bagaimana kalau anak kecil belum lahir sudah bikin dosa? Apakah dia di dalam rahim ibunya mabuk-mabukan? Tentu tidak. Apakah di dalam rahim ibunya dia merokok pakai ganja? Enggak mungkin. Apakah karena dia dalam rahim dia tendang perut ibunya sampai aduh? Enggak mungkin. Jadi jangan fokus kepada dosa. Jawab Yesus apa? Bukan, tetapi ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Yesus tahu bahwa orang buta ini butuh Yesus, makanya dia butuh dipulihkan. Nah lihat bagaimana pemulihan yang Yesus lakukan dalam kehidupan orang buta ini. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Tolong pada Minggu ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Setelah ia mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tangan, lalu memasukkan pada mata orang buta tadi. Ayat yang ke-7, dan berkata kepadanya, berbelah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia menebus dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Amin. Setelah ia mengatakan semuanya itu, Yesus meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Apa yang ingin Yesus tampilkan di sini? Yang pertama, Yesus ingin menampilkan bahwa tubuh orang buta ini terbentuk dari debu tanah. Dan ketika yang kedua, ketika dia mengaduk tanah itu dengan tangannya, dengan jarinya dia aduk, kemudian apa yang dikatakan? Bahwa sesungguhnya dia adalah seorang pencipta. Yesus adalah pencipta. Dan yang ketiga yang diajarkan di dalam perikop ini, ketika dia olesi mata orang buta tersebut dengan debu tanah, dia berkata, apakah langsung mata orang buta tersebut melek? Apakah langsung dia melihat? Tidak. Yesus berkata di ayat yang ke-7, pergilah, basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam. Katakan bersama saya, Siloam. Apa arti Siloam? Yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya, lalu ia kembali dengan matanya sudah melek, sudah terbuka, sudah bisa melihat. Jadi saya sampaikan ketika saudara datang kepada Tuhan, orang ini, orang buta ini tidak melihat lagi Yesus secara daging.
Jadi orang Farisi melihat Yesus hanya sebagai, oh dia kan anaknya Maria, oh dia kan anak tukang kayu, oh dia kan yang kita lihat lari-lari. Kenapa? Dia melihat Yesus hanya sebagai daging. Maka yang diajarkan pada saat itu, pergi ke kolam Siloam. Artinya apa? Biar orang buta itu tahu bahwa yang menyembuhkan adalah orang yang diutus oleh Bapa di surga. Itu poinnya. Jadi saya mau malam hari ini, saya mau lihat, ajak saudara, jangan lihat Yesus sebagai sosok Yesus yang lari, yang besar di Bethlehem. Ya jangan melihat Yesus secara daging. Tapi lihat ya Yesus dari sisi Allah. Dialah pencipta. Dialah yang punya isi dunia. Dan dia diutus oleh Bapanya datang ke dalam dunia karena begitu besar kasih Allah, supaya saudara yang malam hari ini percaya tidak binasa. Saudara datang kepada Dia, kegelapan saudara diusir, dan terang saudara diusir, hidupmu dipulihkan dari satu kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang lain. Yang percaya katakan amin. Nah, ini yang saya ajak saudara malam hari ini. Dan lihat apa yang terjadi kepada orang buta ini. Mari malam hari saya ajak saudara lihat Yesus sebagai orang yang diutus oleh Bapa. Dia mati di atas kayu salib karena begitu besar kasih Allah. Supaya apa? Saudara selamat. Tapi jangan nanti saudara bilang, oh kita kan habis belajar ya. Kita habis belajar, jadi nanti kalau orang sakit mata, saya ludah ke tanah, saya garuk-garuk. Jangan. Don't try this at home. Jangan dicoba di rumah ya. Saudara bukan Yesus. Ya. Kemudian dikatakan apa? Kita lihat. Kemudian orang buta itu pergi ke tetangga-tetangga, dia memberi kesaksian kepada tetangga-tetangganya. Tapi apa? Tanggapan tetangganya, apa tanggapan orang Farisi? Lagi-lagi melihat, kenapa dia sembuhkan di hari Sabat? Lihat, selalu melihat pelanggaran-pelanggaran. Tidak pernah fokus kepada mujizatnya. Kemudian dia bercerita, orang yang disebut Yesus. Nah, katakan bersama saya orang. Lihat, pertama kali orang ini dia menyebut Yesus dengan kata orang. Orang yang meludah ke tanah itu, dia aduk tanah dengan tangannya, dia oles di mataku, kemudian dia menyuruh aku ke kolam Siloam untuk membasuh mataku, makanya aku bisa melihat. Kemudian orang Farisi bilang, kenapa bisa begini? Orang Farisi, apakah kau betul-betul yang buta? Apakah akhirnya tanya kepada orang tuanya. Ketika ditanya kepada orang tuanya juga takut sama orang Farisi. Tanya kembali kepada dia sudah dewasa kok, dia juga bisa menjawab, dia punya mulut. Dan ditanya kembali, siapakah dia? Apa jawab orang buta ini yang sudah dipulihkan? Berkata, dialah nabi. Lihat statusnya, bagaimana dia diubahkan. Dan dia berkata Yesus adalah orang, kemudian dia mulai mengaku Yesus adalah nabi. Kemudian singkat cerita, apa yang terjadi? Ditanya lagi, apakah kamu betul dipulihkan sama dia? Masa kamu nggak tahu orang yang membuta, yang memelekkan mata kamu? Masa kamu nggak tahu? Saya sudah katakan tadi, masa mau katakan berulang-ulang? Akhirnya apa yang terjadi sama orang buta itu? Orang buta itu diusir. Dan ketika Yesus mendengar bahwa orang buta ini diusir, maka Yesus pergi menjumpai orang buta tersebut. Ayat 35, ayat 36. Tolong bantu baca pada Minggu 1, 2, 3. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Ayat 36. Jawab, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Amin. Perhatikan baik-baik. Ayat 35, bagaimana orang buta ini dipulihkan hidupnya. Yesus mendengar bahwa ia sudah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia. Lihat, Yesus selalu datang kepada orang yang membutuhkan dia. Dan Yesus berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Kata-kata ini sangat jarang Yesus berikan kepada orang. Sangat sedikit orang yang mendengar kata-kata ini. Dia katakan apa? Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Apa jawab orang buta ini? Siapakah dia tuh? Tuhan. Nah lihat, dari orang, nabi, kemudian Tuhan. Supaya aku percaya kepadanya. Ayat 37 sampai 38. Tolong pada Minggu 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja mendengar dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Ayat 38. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Amin.
Amin. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lihat, dari orang yang buta, dari seorang pengemis, orang yang tidak kenal Tuhan, dia berkata orang, dia berkata nabi, kemudian dia berkata Tuhan. Lihat bagaimana hidupnya diubahkan. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi. Lalu ia sujud menyembah dia. Lihat bagaimana kehidupan wanita yang berzina. Dari yang seorang penzina, pengikut Tuhan. Ketika semua orang meninggalkan Tuhan, dia tetap stay untuk Tuhan. Bagaimana orang buta dari yang tidak kenal Tuhan, ketika dia tahu dia butuh Tuhan, dia datang kepada terang itu. Terang itu menerangi kehidupannya, sehingga dari status orang menjadi nabi sampai aja menjadi Tuhan. Lihat bagaimana hidup dia dipulihkan. Bagaimana orang buta ini dipulihkan. Dari kegelapan terima terang. Dari seorang pengemis menjadi seorang penyembah. Saudara mau malam hari ini hidupmu diubahkan? Ini akan Yesus lakukan dalam kehidupan saudara. Saudara yang punya penyakit, terima kesembuhan. Saudara yang kekurangan, menjadi seorang yang penuh kelimpahan. Saudara yang hidupnya penuh kutuk, menjadi seorang yang hidup dengan penuh keberkatan. Inilah yang Tuhan ingin nyatakan, yang Tuhan ingin ubahkan dalam kehidupan saudara. Ayat terakhir, ayat 39, ayat 41. Saya undang pemusik, silakan Pak Domingus. Ayat 39, ayat 41. Yuk, 1, 2, 3. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Ayat 41, kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Ayat 41, bahwa jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Amin. 39. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Lihat, ada penghakiman. Jadi jangan menganggap enteng yang namanya dosa. Supaya barang siapa tidak melihat dapat melihat, supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu dengar oleh orang Farisi. Dan mereka berkata kepada Yesus, apakah berarti kami juga buta? Lihat apa jawab Yesus, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Apa maksud Tuhan di sini? Kalau saudara merasa buta dalam dunia ini, kalau saudara merasa saya butuh engkau Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saudara. Kalau saudara buta, saudara akan diberkati. Kenapa? Saudara butuh Tuhan untuk menopang hidup saudara. Tapi kalau saudara merasa diri saudara benar, saya sudah benar. Sehingga apa? Saudara menurunkan standar hukum Taurat. Begitu tingginya standar hukum Taurat terhadap kata jangan berzina. Tapi apa? Orang Farisi turunkan standarnya. Begitu ini standar hukum Taurat terhadap jangan membunuh. Tapi orang Farisi turunkan standarnya. Makanya mereka berkata kami mampu. Kalau saudara berkata diri saya benar, saya tidak butuh Tuhan, maka Tuhan akan berkata apa? Tetaplah dosamu. Kenapa tidak orang sempurna di hadapan Tuhan? Jadi kalau malam hari ini hidup saudara mau diubahkan, jangan andalkan kekuatan saudara. Mau suami, istri, anak saudara diubahkan, jangan andalkan kekuatan saudara. Kalau saudara mau diubahkan malam hari ini, yuk datang pada Yesus. Bagaimana perempuan tadi diubahkan Tuhan. Bagaimana orang buta diubahkan Tuhan. Tidak ada cara lain. Datang kepada terang. Cari pengetahuan. Di mana pengetahuannya? Firman Tuhan. Di mana? Gereja. Datang cari pengetahuannya, maka kemuliaan akan mengubahkan saudara dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, sehingga saudara akan menjadi sama seperti Yesus dan hidup saudara akan diberkati Tuhan. Katakan kepada kanan kirimu, katakan kepada keluargamu, tetap datang ke gereja, dengar firman Tuhan, maka hidupmu akan diubahkan Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yuk mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini Bapa. Kami percaya hidup kami juga mau diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana Bapa malam hari ini
Kami mau datang kepada Tuhan, kami punya kerinduan seperti wanita yang kedapatan berzina, sehingga dia menjadi sungguh-sungguh mencintai Yesus, sampai dia tercatat di dalam Alkitab sebagai orang yang dipulihkan Tuhan. Bagaimana orang buta ini juga dipulihkan Tuhan, dari seorang pengemis menjadi seorang penyembah, dari orang yang hidup di dalam kegelapan dunia menjadi hidup di dalam terang. Kami juga ingin diubahkan. Kami dari yang statusnya sakit penyakit jadi orang yang punya kesembuhan, dari yang keterikatan terima kelepasan, dari yang dalam kekurangan kami diubahkan menjadi punya kelimpahan di dalam Tuhan. Maka kami tidak mulai mengandalkan kekuatan kami. Kata Yesus, biarlah kami menjadi seperti orang buta, berjalan butuh tangan Tuhan. Bapa, malam hari ini kami hanya butuh kasih-Mu Bapa. Kami hanya tahu bahwa Engkau mengenal hati kami, dan kami hanya mau Tuhan Kau jaga hati kami. Biarkan Tuhan malam hari kami hanya berjalan di dalam tuntunan-Mu. Kami tidak lagi berjalan mengandalkan kekuatan kami di masa-masa yang semakin susah ini, di masa-masa resesi. Kami butuh Engkau Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri malam hari ini. Katakan bersama Tuhan dengan iman saudara, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Bersama-sama jemaat Tuhan, oh Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senang. Mari jemaat Tuhan, mari angkat kedua tangan saudara, lebih sungguh nyatakan di dalam Tuhan, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Amin. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku sama-sama jemaat Tuhan yang di rumah. Tuhan inilah yang kami tahu,
jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang Kau menjaga hatiku supaya kehidupan lancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tuhan, apa yang kami boleh dengar malam hari ini Tuhan Yesus tidak berlalu begitu saja, tetapi tinggal dalam hati kami dan kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Rifki Androlo Yesus sampaikan firman Tuhan. Berkati setiap pelayanan, setiap usaha pekerjaan dan kehidupannya Tuhan. Kami berdoa juga akan menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, menerima yang terbaik dari Tuhan, yaitu tubuh darah Yesus. Kami siapkan hati kami dengan ucapan syukur, kami sambut tubuh darah Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sepakati kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Yesus telah mati bagi setiap kami, hapus dosa kami Tuhan Yesus. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang segenap hati katakan Yesus. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, boleh sama-sama kita bangkit dari hadapan Tuhan. Kita akan menyambut tubuh darah Tuhan Yesus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Sebagaimana karena begitu besar kasih Allah, maka Engkau datang ke dalam dunia, Engkau diutus ke dalam dunia oleh Bapa, sehingga Engkau mati, tertikam, tertombak. Bahkan orang pun tidak melihat Engkau, tapi sesungguhnya oleh bilur-bilur Tuhan kami dipulihkan, kami disembuhkan. Dan malam hari kami menyatakan tentang, memberitakan tentang kematian anak-Mu, memperingati kematian anak-Mu, agar Engkau mengetahui Bapa bahwa kami layak datang kepada Tuhan. Semua pokok doa kami layak datang kepada Tuhan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus.
Maka setiap kita yang malam hari menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, kita percaya apapun yang kami minta, yang kita minta, saudara minta di dalam nama Yesus, didengar dari kerajaan surga. Mari kekasih-kekasih Tuhan, malam hari hidup kita akan diubahkan. Kita datang kepada Tuhan, lihat terang Tuhan, lihat pengetahuan tentang Tuhan, dan biarlah kita dimuliakan malam hari ini. Mari kita angkat hosti tinggi di atas kepala kita malam hari ini. Hosti akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman ikuti doa saya bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, berikan hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor, aku tolak virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ambil dengan iman, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita ambil dengan iman, inilah tubuh Yesus Kristus. Kemudian Yesus berkata, dia mengambil cawan, mengucap berkat dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa orang banyak. Mari kekasih Tuhan, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan iman saudara kembali ikuti doa saya bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan kami semua berjanji hidup dalam pertobatan. Hidup kami dipulihkan Tuhan. Kami kudus, kami menolak poligami, menolak poliandri, kami tolak percabulan dan perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas pribadi kami, keluarga kami, gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguruskan kami, agar kami semua termaterai sebagai warga kerajaan surga. Kami berdoa agar punya rumah di bumi dan di surga. Kami berdoa agar hidup di bumi seperti di surga. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, maka malam hari ini kami semua sudah sembuh. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak pendarahan, tidak kena virus corona. Kami tolak sakit kista dan tumor. Kami tolak sakit jantung dan paru-paru. Kami tolak sakit lever dan ginjal. Kami tolak sakit diabetes dan hepatitis. Kami tolak darah tinggi, darah rendah. Kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakit. Kemarin sebut pokok doa Bapak Ibu. Bapa dalam surga, hamba berdoa dari mimbar yang kudus ini, mari kiranya Bapa Engkau mengurapi setiap bibir lidah dari anak-anak tempat ini, diurapi setiap bibir lidah kami Tuhan, agar setiap pokok doa kami didengar, dikabulkan dari kerajaan surga. Bangkitkan iman kami Tuhan, agar kami mau datang kepada terang Kristus, dan kami mau belajar dari firman-Nya akan kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan dalam firman-Nya. Biar kami dimuliakan malam hari ini, dari satu kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang lain, biar kami menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Mari kembali kita angkat anggur tinggi atas kepala kita, kembali dengan iman saudara ikuti doa saya bersama-sama. Yang keempat, Tuhan Yesus yang mengajarkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel di padang gurun 40 tahun setiap hari dengan roti mana. Artinya kami lebih daripada bangsa Israel. Dengan perjamuan kudus kami tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan, tidur pun diberkati Tuhan. Bangsa Israel dengan roti mana selama 40 tahun di padang gurun setiap hari, jubah baru, baju baru. Artinya kami akan mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa pesta di kerajaan surga. Bangsa Israel di padang gurun selama
40 tahun setiap hari kasut gambaran sepatu baru. Artinya kami tidak jadi ekor, jadi kepala generasi majikan. Tidak gagal, tidak bangkrut. Kita tolak hutang-hutang pribadi. Diberkati 10 lipat kali ganda. Diberkati 100 lipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Segala penderitaan dan penyakit sudah selesai malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Ambil dengan iman, inilah darah Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, boleh sama-sama kita angkat. Naikkan doa kita, angkat tangan di hadapan Tuhan Yesus. Mengucap syukur atas tubuh darah Tuhan Yesus. Percayalah, Yesus berkata bersama kau tubuh darah aku tinggal berkulit dan dia. Mari sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Syukur kami Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dengan iman di hadapan Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman saudara, Yesus terlebih, Yesus Tuhan, Yesus terlebih besar. Katakan di dalamku, di dalamku, amin. Di dalam, dengan iman saudara, Yesus Tuhan lebih besar, Yesus terlebih besar, terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, hidup kami sudah diubahkan. Kami percaya Tuhan, kami punya kerinduan sampai kapanpun kami mengikut Tuhan. Kami menjadi pengikut-pengikut setia Tuhan. Kami mau lepas dari keterikatan akan dosa. Kami lepas dari kegelapan. Kami lepas dari kemiskinan. Hidup kami dipulihkan Tuhan sebagaimana seorang perempuan yang kedapatan berzina. Hidup kami jadi dipulihkan dari tadi hidup dalam kegelapan seperti orang buta tadi. Menjadi hidup dalam terang Tuhan. Orang buta tadi, Bapak yang hidup sebagai pengemis, menjadi seorang penyembah. Yang hidupnya akan diberkati Tuhan. Kamu juga rindu dipulihkan Tuhan. Malam hari Tuhan kami datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Malam hari kami mau komitmen satu hal. Kamu datang kepada terang Kristus. Dan kamu datang mendengar firman lebih sering dan lebih sering lagi Tuhan. Kamu bangun pagi dengar firman. Kamu bekerja dengar firman. Kamu tidur dengar firman. Karena kami ingin tahu kebenarannya. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Lepas dari keterikatan. Lepas dari sakit penyakit. Lepas dari kemiskinan. Kami percaya Tuhan, hidup kami akan dimuliakan Tuhan. Kami percaya Bapa, kalau perempuan yang berzina dipulihkan, kalau orang buta dipulihkan, terlebih lagi kami orang-orang yang disayang Tuhan. Sebagaimana karena begitu besar kasih Allah,
Engkau rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, agar kami yang percaya malam hari ini tidak binasa, akan hidup kami dipulihkan Tuhan. Kami terima terang Kristus. Mengucap syukur Bapa malam hari ini. Nah, kerinduan kami Tuhan, kami akan terima berkat, akan mengakhiri ibadah kami. Langsung kami lepaskan berkat untuk bangsa dan negara kami. Mengucap syukur Bapa, perekonomian mulai dipulihkan. Sulawesi Selatan mengucap syukur bagaimana penanganan corona begitu luar biasa. Bagaimana perekonomian begitu luar biasa. Mengucap syukur untuk kota kami Makassar. Tuhan berkati elemen pemerintah, TNI dan Polri, Tuhan pulihkan. Bahkan kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun dibuka, Bapa berkati. Gembala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji diberkati Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Pakai juga gereja kami Tuhan Tiberias untuk mengantar banyak jiwa, untuk dipulihkan, dimuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, siapapun kami di tempat malam hari ini melayani Tuhan, worship leader, singers, pemain musik, tim media, tim doa, kami dipulihkan Tuhan. Dan Bapa, kami lepaskan berkat malam hari, ada begitu banyak pokok-pokok doa yang datang kepada kami. Mari Bapa Engkau jamah pokok-pokok doa tersebut. Secara khusus kami lepaskan berkat untuk tim doa. Biarlah di mulut mereka, di bibir lidah mereka senantiasa ada pemulihan. Kami percaya satu hal, doa orang benar sangat besar kuasanya. Berkati tim doa Gereja Tiberias Makassar, hidupnya diberkati Tuhan. Dan mereka yang setiap jauh-jauh malam berdoa, selalu diberikan senantiasa ekstra perlindungan, ekstra kekuatan. Dan bila setiap pokok-pokok doa yang masuk, setiap orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk didoakan, akan hidupnya dipulihkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Bahkan terikat keterikatan Tuhan dilepaskan. Terima berkat dari kerajaan surga. Bangkitkan iman kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Biarlah setiap kami datang kepada Kristus, maka Kristus mengusir segala kegelapan dalam setiap kehidupan kami. Dan hidup kami akan dimuliakan dari satu kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang lain. Mari jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari arahkan kedua tangan kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari kerajaan surga pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya. Dan memberikan saudara kasih karunia yang tidak terbatas dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada saudara pada malam hari ini. Dia berikan damai sejahtera, shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, karir, bisnis, toko dagangan saudara, shalom dalam studimu, studi anak-anakmu, pelayanan, shalom dalam kesehatanmu. Maka terimalah berkat, rahmat, kasih, anugerah dari Allah Bapa di kerajaan surga, dalam persekutuan Roh Kudus, sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha untuk menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Setiap kita yang percaya, yang diberkati, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi
Ibadah selesai. Selamat malam, Tuhan berkati. Shalom Tiberias. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berlubang paku selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, bab kasih-Mu menjemputku di sana. Di sana kasih dan keadilannya diperdamaikan. Kasih jadi pembelaku, kasih jadi pembelaku, kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepada